Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah sebuah sistem atau kewenangan yang dimiliki daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Sugeng Istianto, otonomi daerah merupakan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan wewenang suatu daerah dalam mengurus rumah tangga daerah. 2. Menurut Syarif Saleh, otonomi daerah adalah sebuah hak untuk mengatur dan memberi perintah. Adapun yang diatur dan diberi perintah adalah daerah sendiri tersebut. Hal tersebut adalah hal yang didapatkan dari pemerintah pusat. 3. Menurut Kansil, otonomi daerah menyangkut 3 hal. Hal tersebut adalah hak, wewenang, dan kewajiban. 3 hal tersebut berkaitan dengan daerahnya, yaitu untuk mengatur sekaligus mengurus daerahnya, tentunya sesuai dengan peraturan dari undang-undang yang masih berlaku. 4. Menurut Widjaja, otonomi daerah adalah salah satu bentuk dari desentralisasi pemerintahan. Bentuk tersebut pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan yang dimaksud di sini adalah kepentingan dari bangsa dan negara. Otonomi daerah dilakukan untuk memenuhi kepentingan secara menyeluruh. Caranya dengan melakukan upaya tentu lebih baik. Contohnya, dalam mendekatkan berbagai tujuan dari penyelenggaraan pemerintah. Hal ini dilakukan supaya cita-cita masyarakat terwujud, seperti hidup dalam keadaan makmur. Selain itu, tercipta keadilan di masyarakat. Otonomi daerah. Ya, secara etimologi, istilah otonomi berasal dari bahasa Latin. Kata otonomi berasal dari kata autos yang memiliki arti sendiri. Kata kedua berasal dari kata nomos yang memiliki arti aturan. Berdasarkan etimologi, otonomi memiliki arti pengaturan sendiri, pemerintahan sendiri atau mengatur. Otonomi daerah atau daerah otonom adalah 2 hal yang berbeda. Dalam makna sempit, otonomi memiliki arti mandiri. Dalam makna luas, memiliki arti berdaya. Maka dari itu, otonomi daerah adalah kemandirian suatu daerah. Kemandirian tersebut berkaitan dengan perbuatan dan keputusan mengenai hal-hal penting yang ada di daerahnya sendiri. Selain itu, dapat juga dikatakan bahwa otonomi daerah adalah sebuah kewenangan otonomi daerah. Kewenangan tersebut untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempatnya. Hal ini didasari oleh pelaksanaannya sendiri dan berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Dan kemudian, tujuan utama penerapan otonomi daerah. Yang pertama yaitu kesetaraan politik. Ya, memastikan seluruh warga negara tanpa memandang lokasi geografis memiliki akses dan hak yang sama dalam proses politik. Contoh dari kesetaraan politik dalam otonomi daerah yaitu adalah warga negara daerah terpencil memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, seperti warga negara di kota besar. Masyarakat adat memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan pemerintahan daerah seperti masyarakat lainnya. Dan yang ketiga, semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mengakses informasi dan mendapatkan pelayanan publik dari pemerintahan daerah tanpa diskriminasi. 2. Akuntabilitas daerah mendorong masyarakat untuk terlihat secara aktif dan bertanggung jawab dalam pengelolaan potensi
termasuk sumber daya alam, manusia maupun buatan. Contoh dari akuntabilitas daerah adalah A. Masyarakat desa secara aktif terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur lokal. B. Warga kota membentuk kelompok pengawasan untuk memantau penggunaan anggaran pemerintah daerah. C. Komunitas lokal bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam seperti hujan atau perairan secara berkelanjutan. 3. Kesadaran daerah. Membangun kesadaran daerah agar lebih mandiri dalam mengembangkan potensi dan memenuhi kebutuhan lokal, serta berkontribusi pada pembangunan nasional. Contohnya dari kesadaran daerah adalah A. Masyarakat lokal di daerah penghasil kopi mulai mengembang branding dan promosi kopi lokal untuk meningkatkan ekonomi daerah. B. Pemerintah daerah dan masyarakat bekerja sama untuk mengelola destinasi wisata lokal sehingga meningkatkan pendapatan daerah. C. Komunitas lokal mengambil inisiatif untuk membersihkan lingkungan dan mengelola sampah secara mandiri. Dasar-dasar hukum otonomi daerah. 1. Dasar Undang-Undang 1945. A. Pasal 18 mengatur pembagian daerah atas provinsi, kabupaten, dan kota yang mempunyai pemerintahan daerah berwenang mengatur urusan pemerintahan sendiri. B. 18A dan 18B menegaskan hubungan pusat dan daerah serta pengakuan terhadap daerah khusus dan istimewa. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. A. Ini adalah undang-undang utama yang mengatur secara komprehensif pelaksanaan otonomi daerah, termasuk prinsip kewenangan, struktur, dan pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. B. Mengatur tentang daerah otonomi, provinsi, kabupaten, kota, dan hak kewenangan, serta kewajiban daerah tersebut untuk mengurus urusan pemerintahan sendiri. 3. Ideologis Pancasila menjadi landasan nilai dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama keadilan sosial, persatuan, dan demokrasi. 4. Dasar filosofis meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan pelaksanaan publik yang lebih baik, dan mengembangkan demokrasi dan kemandirian daerah. 5. Dasar sosiologis keanekaragaman kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan geografis daerah di Indonesia menurut adanya kewenangan daerah untuk mengatur rumah tangga sendiri. 6. Dasar administratif untuk meningkatkan efisitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah serta mempercepat pembangunan daerah. Kebijakan otonomi daerah adalah kebijakan yang memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya, serta kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan daya saing daerah, memperjelas pembagian tugas, serta mendorong partisipasi masyarakat. Kebijakan daerah. Kebijakan daerah memiliki beberapa aturan. Yang pertama yaitu peraturan daerah atau biasa yang disebut dengan Perda. Merupakan instrumen aturan yang dibentuk oleh DPRD bersama kepala daerah untuk mengatur urusan pemerintahan di daerah. Yang kedua yaitu perencanaan dan pembangunan, mengarahkan program pembangunan prioritas untuk mengatasi masalah strategis seperti pembangunan infrastruktur yang dimana yaitu jalan, jembatan, pengoptimalan ruang kota, dan peningkatan mutu penelitian. Yang ketiga yaitu pelayanan publik, bertanggung jawab untuk penyediaan layanan dasar yang memadai seperti di bidang pendidikan, kesehatan, serta pelayanan ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat. 4. Ekonomi dan kesejahteraan hidup meliputi kebijakan untuk mendukung UMKM, pengembangan pariwisata, pengelolaan sumber daya alam, serta program pemberdayaan masyarakat dan perlindungan kelompok rentan. 5. Lingkungan hidup meliputi kebijakan terkait pengelolaan sampah, perlindungan hutan, pengelolaan air bersih, hingga penegakan aturan terhadap pencemaran. Tujuan dari kebijakan daerah yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah, mengatasi masalah dan isu strategis yang dihadapi daerah, menjawab kebutuhan lokal yang beragam dan semakin besar, dan mendayagunakan potensi daerah secara optimal. F. Prinsip-prinsip otonomi daerah. 1. Prinsip kesatuan harus mendukung keinginan rakyat untuk memperkuat negara kesatuan dan meningkatkan kesejahteraan lokal. Contohnya yaitu A. Pembagian urusan pemerintahan yang jelas. Pemerintah pusat tetap memegang kewenangan absolut atas urusan yang menyangkut keutuhan negara seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. B. Pengawasan kebijakan daerah, peraturan daerah, perda atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pemerintah pusat memiliki mekanisme kontrol untuk memastikan sinkronisasi ini guna mencegah distragasi. 2. Prinsip penyebaran. Masyarakat dapat menggunakan prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi untuk melakukan inovasi dalam pembangunan daerah. Contohnya A. Penyebaran pusat pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya berfokus di Pulau Jawa, pemerintah mendorong pembentukan pusat-pusat ekonomi baru di berbagai daerah melalui kawasan ekonomi khusus (KEK) dan pembangunan infrastruktur strategis di luar Jawa. B. Desentralisasi pelayanan publik. Menyebarkan kewenangan dalam mengelola perizinan dan pelayanan dasar seperti kependudukan dan kesehatan melalui sistem OSS (Online Single Submission) yang dioperasikan oleh pemerintah daerah, memudahkan masyarakat di pelosok mendapatkan layanan tanpa harus ke pusat. 3. Prinsip pemberdayaan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam hal pelayanan publik dan pembangunan masyarakat. Contohnya A. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan lokal, seperti pemerintah daerah melibatkan warga secara aktif dalam menyusun peraturan daerah (Perda) melalui mekanisme public hearing atau uji sahih. Hal ini memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan real masyarakat setempat. B. Pemberdayaan ekonomi berbasis potensi daerah. Daerah didorong untuk menciptakan iklim usaha yang memungkinkan rakyat membangun kemandirian ekonominya sendiri, seperti pembangunan UMKM lokal atau mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan untuk memperbaiki perekonomian daerah. 4. Prinsip real dan tanggung jawab. Bersifat nyata dan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemda bertanggung jawab atas proses pemerintahan dan pembangunan lokal. Contohnya A. Pengelola potensi sumber daya alam. Daerah yang memiliki kekayaan tambang atau potensi pariwisata berwenang mengelola sumber daya tersebut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan karakteristik wilayahnya. B. Akuntabilitas keuangan daerah. Pemerintahan daerah wajib menyusun dan melaporkan anggaran pendapatan dan belanja daerah secara transparan. Setiap rupiah yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan melalui audit BPK untuk memastikan dana benar-benar digunakan bagi kepentingan publik. 5. Prinsip keserasian. Keserasian, tujuan, dan demokrasi adalah faktor utama di daerah otonomi. Contohnya,
A. Pemerintahan daerah menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah yang harus mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang nasional agar target pembangunan daerah tetap searah. 6. Otonomi luas. Daerah memiliki keleluasan menyelenggarakan pemerintahan yang mencangkup seluruh bidang kewenangan kecuali yang dilarang oleh undang-undang seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan agama. Contohnya: A. Penerbitan izin mendirikan pembangunan IMB atau PBG atau izin usaha skala menengah kecil melalui layanan satu pintu di tingkat kabupaten